Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di tengah situasi pandemi kali ini. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di Google Classroom yang sudah Ibu persiapkan. Dan jangan lupa untuk menyiapkan catatan serta alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting yang kalian dapatkan selama pembelajaran kali ini. Nah, untuk memulai pelajaran, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, di sini Ibu mempunyai 3 pertanyaan. Yang pertama, siapa di sini yang mempunyai rambut yang sama seperti ibunya? Yang kedua, siapa di sini yang memiliki warna kulit yang sama seperti ayahnya? Dan kira-kira kenapa sih sebenarnya kita bisa memiliki beberapa kemiripan dengan orang tua kita? Nah, pertanyaan-pertanyaan kali ini akan bersesuaian dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai materi genetik. Setiap makhluk hidup memiliki materi genetik, yaitu gen, DNA, RNA, kromosom yang dapat diturunkan kepada keturunannya. Oleh sebab itu, kita bisa memiliki beberapa kemiripan dengan orang tua kita. Nah, anak-anak, pada materi sebelumnya kalian juga sudah membahas mengenai metabolisme kan? Nah, dalam metabolisme itu ada 2 proses yang sudah kalian pelajari. Yang pertama yaitu fotosintesis dan yang kedua adalah respirasi. Nah, kedua proses tersebut sama-sama terjadi di dalam inti sel. Lebih tepatnya, fotosintesis terjadi di kloroplas dan juga respirasi terjadi di mitokondria. Nah, proses yang akan kita bahas di pertemuan kali ini pada materi genetik adalah sintesis protein. Nah, sintesis protein juga terjadi di inti sel. Maka oleh karena itu, materi kali ini dan materi sebelumnya akan sangat sekali berkaitan. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama, siswa dapat menyebutkan definisi gen, kemudian yang kedua, mengetahui fungsi gen, letak gen, kemudian menyebutkan definisi alel, membedakan gen dan alel, kemudian membedakan genotip dan fenotip, serta siswa juga harus mampu menyebutkan definisi DNA, fungsi DNA, struktur DNA, model replikasi pada DNA yaitu ada semi-konservatif, konservatif, dan dispersif, serta dapat menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan dari replikasi DNA. Istilah gen pertama kali dikemukakan oleh W. Johansen pada tahun 1909. Menurut W. Johansen, gen adalah unit terkecil dalam suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas yang berukuran sekitar 4-8 mikron. Sifat-sifat gen. Yang pertama, mengandung informasi genetik yang dapat diturunkan kepada keturunannya. Yang kedua, setiap gen memiliki fungsi dan tugas yang berbeda. Misalnya, ada gen yang mengekspresikan warna rambut, ada gen yang mengekspresikan tinggi badan, dan sebagainya. Dan juga yang ketiga, pada saat pembelahan baik mitosis maupun meiosis, gen dapat mengadakan duplikasi agar dapat diturunkan kepada keturunannya. Fungsi dari gen. Fungsi gen antara lain yang pertama, menyampaikan informasi kepada generasi berikutnya, yang kedua, sebagai penentu sifat yang diturunkan, dan yang ketiga, mengatur perkembangan dan metabolisme. Letak gen. Letak suatu gen pada kromosom disebut lokus. Lokus pada kromosom dianalogikan seperti manik-manik yang berjajar lurus pada seuntai benang. Oleh karena itu, lokus gen terdapat pada setiap kromosom. Letak gen-gen yang terdapat pada suatu kromosom disimbolkan dengan garis-garis pendek horizontal yang melewati garis panjang vertikal.
garis panjang vertikal merupakan simbol untuk kromosom. Nah, dapat dilihat pada gambar, di sana ada dua garis panjang vertikal yang menunjukkan adanya dua kromosom. Nah, kemudian ada garis-garis pendek horizontal yang di sana ada huruf A kapital, B kapital, C kapital atau A non kapital, B non kapital, dan C non kapital. Itu merupakan simbol dari gen yang terdapat pada suatu kromosom. Simbol-simbol gen. Yang pertama adalah gen dominan. Gen dominan yaitu gen yang menutupi ekspresi gen lain sehingga sifat yang dibawanya terekspresikan kepada keturunannya dan biasanya disimbolkan dengan huruf kapital, misalnya A kapital. Nah, jika gen dominan ini merupakan gen homozigot, maka simbolnya adalah A besar, A besar. Nah, yang kedua adalah gen resesif. Gen resesif yaitu gen yang terkalahkan atau tertutupi oleh gen lain sehingga sifat yang dibawanya tidak terekspresikan kepada keturunannya. Nah, gen resesif ini biasanya disimbolkan dengan huruf A non kapital. Nah, jika gen resesif ini merupakan gen homozigot, maka simbolnya adalah A kecil, A kecil. Dan yang ketiga adalah gen heterozigot. Gen heterozigot yaitu dua gen yang berbeda yang merupakan perpaduan dari sel sperma dan sel telur dan biasanya disimbolkan dengan A besar dan A kecil. Simbol-simbol gen. Yang pertama yaitu genotip. Genotip adalah susunan gen suatu makhluk hidup, misalnya A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil, A kecil. Fenotip adalah sifat yang muncul atau dapat diamati, misalnya tinggi badan, warna rambut, warna bola mata, dan sebagainya. Definisi DNA. DNA atau deoksiribonukleik asid ditemukan pertama kali oleh Friedrich Miescher pada tahun 1869 pada saat menyelidiki susunan kimia nukleus. Pada tahun 1953, James Watson dan Francis Crick mengemukakan model struktur molekul 3 dimensi DNA yang berbentuk untai panjang heliks ganda berpilin ke arah kanan. DNA adalah asam nukleat yang menyusun gen. DNA juga dapat disebut sebagai rangkaian nukleotida yang panjang. Struktur DNA. Molekul DNA memiliki susunan kimia yang sangat kompleks dan rantai nukleotida yang panjang. DNA merupakan rangkaian nukleotida dan setiap nukleotida tersusun dari substansi dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu senyawa fosfat. Senyawa fosfat berfungsi untuk mengikat molekul gula satu dengan gula yang lain. Yang kedua adalah gula pentosa atau deoksiribosa. Gula deoksiribosa membentuk rangkaian gula fosfat yang merupakan tulang punggung atau kekuatan dari struktur double helix DNA. Dan yang terakhir adalah basa nitrogen. Basa nitrogen ini terikat pada setiap molekul gula. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping, di sana ada struktur DNA yang berwarna hijau, ungu, pink, dan biru. Itu merupakan basa nitrogen yang terdiri dari adenin, timin, sitosin, dan guanin. Nah, sedangkan yang berwarna kuningnya itu merupakan gugus fosfatnya. Basa nitrogen. Seperti yang kita ketahui bahwa struktur DNA terdiri dari gula deoksiribosa, senyawa fosfat, dan basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini terbagi menjadi dua, ada basa pirimidin dan basa purin. Nah, seperti yang terlihat pada gambar bahwa basa pirimidin ini memiliki struktur cincin yang tunggal. Nah, basa pirimidin ini terdiri dari timin dan sitosin. Nah, sedangkan basa purin itu memiliki struktur cincin yang ganda. Nah, basa purin ini terdiri dari adenin dan guanin. Fungsi DNA. DNA memiliki berbagai fungsi di dalam tubuh kita. Yang pertama, sebagai pembawa materi genetik dari generasi ke generasi berikutnya, kemudian mengontrol aktivitas sel pada makhluk hidup baik secara langsung maupun tidak langsung, dan yang ketiga berperan juga dalam melakukan sintesis protein. Replikasi DNA.
Replikasi DNA dibutuhkan pada saat pembelahan secara mitosis agar tiap-tiap sel hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan induknya. Nah, replikasi DNA ini akan menghasilkan DNA baru. Berdasarkan pengamatan beberapa ahli, dikenal ada 3 teori atau 3 model mengenai replikasi DNA. Yang pertama yaitu teori konservatif atau model konservatif yang menyatakan bahwa bentuk double helix DNA yang lama akan tetap dan langsung menghasilkan double helix yang baru. Dan yang kedua adalah teori semi-konservatif. Nah, teori ini menyatakan bahwa bentuk double helix dari molekul DNA yang lama akan membuka dengan perantara enzim, kemudian di samping tiap pita yang lama dibentuk pita yang baru. Yang ketiga adalah teori dispersif. Nah, teori ini menyatakan bahwa bentuk double helix DNA yang lama akan terputus-putus. Selanjutnya, segmen-segmen tersebut akan membentuk segmen-segmen yang baru yang bergabung dengan segmen yang lama yang membentuk DNA baru. Nah, untuk lebih jelasnya di sana terdapat gambar perbedaan dari model konservatif, model semi-konservatif, dan model dispersif. Replikasi DNA. DNA adalah molekul yang terdiri dari 2 helai yang berpilin satu sama lain membentuk double helix. Setiap helai terdiri dari 4 urutan basa kimia yang disimbolkan dengan huruf A, C, G, dan T. 2 untai saling melengkapi. Ini berarti bahwa dimanapun ada T dalam satu untai, akan ada A di untai yang berlawanan. Dan dimanapun ada C, akan ada G di untai lainnya. Setiap untai memiliki arah dari 5 ke 3. 2 untai berjalan berlawanan arah. Ini menentukan bagaimana masing-masing untai DNA dapat direplikasi. Langkah pertama dalam replikasi DNA adalah memisahkan rantai double helix DNA oleh enzim helikase sehingga membentuk garpu replikasi. Masing-masing untai DNA yang sudah terpisah dapat memberikan template untuk menciptakan untai baru DNA. Setelah itu, enzim primase akan melekat pada untai DNA dan menarik molekul RNA sehingga terbentuk sepotong kecil RNA yang dinamakan dengan primer. Primer merupakan titik awal pembuatan untai baru DNA. Kemudian DNA polimerase akan melekat pada primer dan akan membuat untai baru DNA. DNA polimerase hanya akan menambahkan basa DNA dalam satu arah yaitu dari 5 ke 3 yang dinamakan dengan leading strange atau pembuatan untai maju DNA secara terus-menerus dari arah 5 ke 3. Setelah itu, pada untai lainnya tidak bisa dibuat secara terus-menerus karena berlawanan arah yang disebut dengan lagging strange. DNA polimerase dapat membentuk alur dalam serangkaian potongan kecil yang disebut dengan fragmen Okazaki. Setiap fragmen dimulai dengan primer RNA. Kemudian, DNA polimerase akan menambahkan deretan pendek basa DNA dari arah 5 ke arah 3. Setelah itu, pada untai tersebut, primer lain akan ditambahkan kembali dan fragmen Okazaki lain akan dibuat, sehingga proses tersebut dapat dilakukan secara berulang-ulang. Setelah itu, DNA baru yang telah dibuat akan terdapat enzim eksonuklease yang akan menghapus primer RNA di kedua untai DNA dan bagian yang terhapus akan diganti oleh DNA oleh enzim polimerase 1. Pada tahap akhir replikasi akan terdapat enzim ligase yang berperan untuk merekatkan untai DNA sehingga terbentuk untai DNA baru dengan model semi-konservatif. Karena setiap molekul terdiri dari satu untai lama dan satu untai baru. Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari mengenai gen dan DNA, selanjutnya kalian akan berdiskusi mengenai materi tersebut.
Ibu telah mengupload LKPD di Google Classroom serta daftar kelompoknya di Google Classroom. Kalian silahkan download daftar kelompok yang ada di Google Classroom. Setelah itu buatlah grup di WhatsApp grup sesuai dengan kelompok tersebut. Setelah itu download LKPD di Google Classroom dan diskusikan bersama dengan kelompok kalian. Carilah informasi sebanyak-banyaknya sesuai dengan arahan LKPD, kemudian analisis hasil informasi tersebut dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Setelah itu, silahkan simpulkan hasil diskusi kalian di LKPD. Nah, hasil diskusi kalian berupa LKPD, silahkan kirimkan kembali ke Google Classroom. Anak-anak, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Adapun kesimpulan yang dapat kita peroleh dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, gen. Gen adalah unit terkecil pewarisan sifat. Nah, gen ini berfungsi untuk membawa informasi genetik untuk diturunkan ke dalam keturunannya. Nah, kemudian gen ini terdapat di dalam lokus sebuah kromosom. Kita juga sudah membahas mengenai simbol-simbol gen. Yang pertama kita sudah membahas mengenai genotip, fenotip, kemudian dominan, resesif, homozigot dominan, homozigot resesif, dan heterozigot. Kemudian adalah DNA. DNA adalah asam nukleat yang memiliki untai double helix yang berfungsi untuk membawa informasi genetik. Nah, selain itu, DNA juga berfungsi untuk membentuk RNA dan juga berperan penting dalam sintesis protein. Nah, DNA ini memiliki struktur yang terdiri dari senyawa fosfat, gula deoksiribosa, dan juga basa nitrogen. Nah, dalam DNA ini memiliki model replikasi. Nah, ada 3 model replikasi, yaitu ada konservatif, semi-konservatif, dan dispersif. Serta DNA ini dapat menggandakan dirinya atau dapat menduplikasikan dirinya yang prosesnya disebut sebagai replikasi. Pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Jangan lupa untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai RNA, kromosom, dan sintesis protein. Jangan lupa untuk mempelajari ketiga hal tersebut. Oleh karena itu, kita tutup pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.